Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, pegiat BUMDes dan pemberdaya desa. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membuat video lanjutan dari video yang kemarin. Kalau kemarin saya menyampaikan tentang bagaimana kita membangun BUMDes dan saya menceritakan banyak tentang BUMDes yang saya kelola, yaitu BUMDes Satu Indah. Kemarin saya sampaikan bagaimana kami bisa bangkit dari keterpurukan, dari mati suri dengan 4 pilar BUMDes. Nah, kali ini adalah episode yang pertama yang akan saya sampaikan tentang kelembagaan, yaitu pilar BUMDes yang pertama. Karena pilar BUMDes ada 4, yaitu kelembagaan yang kuat. Yang kedua adalah memilih usaha yang tepat. Yang ketiga adalah pengelolaan yang profesional, dan yang keempat adalah sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Pagi ini nanti kami akan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDes selama 1 tahun, yaitu masa kerja tahun 2021. Nah, sahabat-sahabatku, pilar yang pertama adalah kelembagaan yang kuat. Nah, kelembagaan itu seperti apa sih? Ada 4 hal dalam kelembagaan yang menjadi penopang bahwa kelembagaan BUMDes kita menjadi lembaga yang kuat. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah adanya aturan-aturan, adanya tupoksi, adanya legalitas, dan yang keempat adalah adanya orang-orang yang tepat yang mengelola BUMDes atau yang berkecimpung di BUMDes. Nah, kali ini, episode ini, saya hanya akan membahas pemahaman. Nah, kita runtut dulu dari yang awal. Di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 sebenarnya muncul bahwa desa dapat membentuk BUMDes. Kalau kita hanya mengartikan bahwa desa dapat membentuk BUMDes, artinya BUMDes ini hanya sebagai hak desa. Tapi coba kita bareng-bareng kita pelajari, apakah ini hanya sebagai hak saja? Nah, saya tanyakan dulu kepada Anda, apakah BUMDes ini sebagai kewajiban, ataukah hanya hak saja, atau BUMDes ini menjadi hal yang haram? Nah, ternyata di lapangan BUMDes didirikan dari beberapa hal. Ada yang BUMDes itu berdiri karena kawin paksa, artinya apa? Dipaksa harus ada BUMDes. Yang kedua, BUMDes itu dengan bahasa di Pabuan atau Pakin Sopo, BUMDes hamil duluan. Artinya apa? BUMDes berdiri karena sudah ada dana atau sudah bisa mengakses dana, tapi belum ada perencanaan dan belum bisa memahami bahwa BUMDes itu seperti apa. Dan yang ketiga, BUMDes yang kawin lari, BUMDes yang muncul bukan atas dasar hasil dari musdes, tapi hanya beberapa orang yang membuat BUMDes. Dan yang keempat baru, BUMDes yang sesuai dengan harapan, yang dipahami BUMDes itu sebagai kebutuhan. Nah, harusnya seperti apa? Apakah kewajiban, hak, atau seperti apa? Sebenarnya bisa kita analogikan sebenarnya dengan yang kita alami di kehidupan ini. Contoh saya analogikan dengan pernikahan. Orang menikah itu sebenarnya memang bisa hak, bisa kewajiban, tapi bisa haram. Artinya apa? Hak manusia untuk bisa menikah, tapi menjadi kewajiban ketika memang sudah memiliki calon pasangan dan sudah tidak kuat untuk menahan kebutuhan, dalam salah satunya adalah syahwat. Tapi nikah itu bisa menjadi haram ketika tujuannya tidak baik. Nah, sebenarnya hampir sama dengan BUMDes. Walaupun di Undang-Undang Desa munculnya dapat, artinya hak, tapi hak itu pun bisa menjadi kewajiban. Nah, coba kita masuk ke desa. Semua desa hampir mungkin di Indonesia semuanya memiliki visi yang untuk menjadi desa yang mandiri. Nah, ketika akan mandiri, pertanyaannya, apakah dalam arti ini mandiri yang seutuhnya, artinya
Saya membayangkan mandiri itu seharusnya memang kebutuhan desa itu bisa dicukupi oleh kekuatan desa itu sendiri. Artinya itu sudah mandiri dalam arti seutuhnya. Nah, dengan seperti itu artinya apa? Desa pun butuh, karena mandiri dalam mandiri dan kemandirian desa butuh memiliki penghasilan yang banyak, karena kebutuhan desa luar biasa besar. Coba kita bayangkan kalau suatu saat tidak ada dana desa misal, dan desa belum mandiri, nah desa mau seperti apa caranya membangun? Nah, dengan seperti ini artinya apa? BUMDes ini adalah salah satu kebutuhan untuk memandirikan desa atau untuk mengantarkan desa menjadi mandiri. Nah, ketika BUMDes ini dipahami sebagai kebutuhan, artinya sama. Orang akan menikah, sudah memiliki pasangan, tidak memiliki harus menyalurkan kebutuhannya, kebutuhan untuk ke depan memiliki anak, kebutuhan untuk kebutuhan rohani, dan kebutuhan yang kepingin ada ketenangan dan lain-lain. Nah, ketika sudah seperti itu sama dengan desa. Ketika desa sudah merasa butuh, sudah harus bisa mandiri, memiliki visi mandiri, artinya BUMDes ini menjadi kebutuhan. Nah, ketika hal ini menjadi kebutuhan, artinya apa? Membentuk BUMDes atau membuat BUMDes ini bisa menjadi kewajiban. Sama seperti orang menikah. Ketika sudah butuh, artinya apa? Memang menjadi kewajiban. Tapi beda lagi kalau membuat BUMDes ada etikat yang tidak baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi, hal ini menjadi tidak baik, atau kalau di pernikahan bisa menjadi hukumnya haram. Nah, BUMDes itu akan bisa berjalan dengan baik ke depan. BUMDes sesuai harapan ketika BUMDes ini sudah dipahami sebagai kebutuhan. Nah, sahabat-sahabatku, kelembagaan adalah rohnya BUMDes. Ketika roh ini sudah sehat, baru akan melangkah ke pilar yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu insya Allah akan bisa mudah. Tapi ketika rohnya belum sehat, ibaratnya kalau manusia masih gila, rohnya tidak sehat, diberikan modal berapapun mungkin sulit akan bisa berkembang, bahkan mungkin berpotensi BUMDes itu akan mengalami kebangkrutan. Nah, sahabat-sahabatku, ini episode yang pertama di kelembagaan. BUMDes harus dipahami sebagai kebutuhan, dan pemahaman ini harus semua elemen desa sama, Pak Kades, BPD, masyarakat, dan pengurus BUMDes itu sendiri harus memahami bareng-bareng bahwa BUMDes itu adalah kebutuhan desa. Artinya BUMDes itu menjadi kebutuhan desa, lembaga desa yang berfungsi untuk mewujudkan desa mandiri dalam arti yang seutuhnya. Nah, salam membangun desa. Semoga dengan BUMDes yang maju, semua desa pasti akan bisa mandiri. Dan ketika BUMDes desa mandiri, Indonesia pasti akan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.